kerangka tuh sangat penting gitu. Kerangka bagaimana cerita ini disodorkan. Sebagaimana kalau di dunia akademis itu studi kasus itu disodorkan dengan kerangka pemikiran kayak apa. Itu selalu penting buat saya. Kenyataan bahwa kuntilanak itu bisa dijinakkan dengan dipaku kepalanya itu memang ada di dalam mitos masyarakat. Iya, banyak versi cerita kuntilanak kan. Salah satunya seperti itu gitu. Halo kerabat Nara, selamat bertemu dalam Senin dengan Ivan Nanin. Kali ini kita punya tamu istimewa. Gajah menderap melalui hutan. Selamat datang Mbak Intan. Terima kasih udah Ivan. Kita janjinya, saya panggilnya Teh. Oh Teh, oke. Ya, tadi boleh. sebelum acara, ini Mbak Intan baru membuka rahasia bahwa beliau ini blasteran. Blasteran kan? Blasteran Palembang sama Sunda. Sundanya dari mana Teh? Bandung. Sundanya dari mana? Dari Bandung. Bandung. Iya. Tiasa kayaknya nyari Sunda. Nggak bisa. Tapi ngerti. Ngerti. Ya. Oh, oke. Pasif ya. Pasif. Oke. Mbak Intan adalah penulis, akademisi dan penggerak pemikiran feminis. Beliau meraih gelar doktor dari New York. Dari New York University dan kini mengajar kajian media dan film di Macquarie University Sydney. Ya. Anak katanya kuliah di sana juga. Ya. Oh, oke. Tapi beda kampus. Beda kampus. Oke. Karya-karyanya seperti Sihir Perempuan, Gentayangan, Apple and Knife, dan Malam Seribu Jahanam banyak mengolah horor, mitos, perjalanan, serta pengalaman perempuan. Nanti kita gali itu ya Mbak ya. Selain menulis dan mengajar, dia turut mendirikan Sekolah Pemikiran Perempuan, ruang belajar yang mempertemukan feminisme, kebudayaan, dan produksi pengetahuan. Semoga nggak salah. Iya, makasih banget untuk perkenalannya yang sangat manis. Baik Mbak Intan. Mbak Intan itu menulis tuh sejak kapan sih Mbak? Terus apa yang Mbak Intan mau sampaikan sebenarnya dengan tulisannya? Menulis tuh, jadi saya waktu kecil sering ditinggal atau selalu ditinggal oleh orang tua gitu karena kedua orang tua bekerja. Nah, terus saya tuh lama menjadi anak tunggal. Terus ibu saya akhirnya nih kayaknya kasihan banget nih anak nganggur gitu kan. Kadang-kadang dia bawa saya ke kantor juga gitu. Terus kalau anak sekarang kan dikasih gadget ya, supaya anteng. Ini saya dikasih mesin tik. Supaya umur berapa? Umur 9 tahun. Visioner banget ibunya loh. Betul, memang dia visioner sekali. Dikasih mesin tik, terus suruh nulis sendiri gitu. Nah terus karena ada mesin tik itu, udah saya mau ngarang cerita sendiri gitu. Karena hobinya baca, jadi dia memberikan buku-buku. Terus ini supaya nggak bosen dikasih mesin tik, jadi mulailah menulis pada saat itu. Saya ingat Mbak Reda itu kayaknya mengalami hal yang sama di novelnya yang Nawila. Saya lupa yang Nawila yang mana. Itu ada cerita itu, dia datang ke kantor bapaknya, ibunya nyuruh ke kantor bapaknya, terus sama bapaknya karena bapaknya mau sibuk, dikasih nih mesin tik. Jadi itu yang dialami. Iya, jadi kayak kalau anak sekarang kan nonton gitu ya, kayaknya lebih bagus tuh ya, kita kasih aja mesin tik, gimana coba? Ya itu ide ya buat ibu-ibu yang menonton ini, kasih anak. Balik ke Gen X gitu. Iya, mungkin ya kayak sekarang kan di beberapa kampus katanya di Skandinavia itu balik lagi ke tulis tangan. Katanya untuk mengurangi intervensi AI. Minimal dia dengan kayak gitu AI-nya dia mesti baca, dia mesti tulis kan jadinya kan. Betul. Oke, jadi awalnya tuh itu udah langsung bisa menghasilkan cerita. Ya, cerita pendek-pendek gitu sih, kemudian meniru karena ya memang kita awalnya pasti meniru apa yang kita baca gitu kan. Saya tebak Bobo. Iya, betul. Junita. Ya seperti itulah. Dan di Bobo tuh kan ada cerpen yang sebetulnya ditulis oleh orang dewasa gitu kan. Terus ceritanya tuh banyak tentang putri, pangeran gitu. Ada sih yang lebih modern juga ada. Terus saya pikir, saya juga mau bikin cerita kayak di Bobo. Terus saya bikin cerpen-cerpen seperti itu. Lalu kelas 6 SD saya kirim dan dimuat. Kelas 6 udah ngirim cerita. Iya, jadi dan mengetiknya udah jago tuh.
3 tahun tuh kan. Kayaknya kelas 6 itu saya udah punya keluarga sudah punya komputer. Okay. Jadi masa-masa mesin tik itu ya kayak waktu awal-awal. Iya, di awal-awal. Terus kemudian menulis cerpen dan dikirim, terus dimuat gitu. Saya nggak tahu kalau di Bobo itu sebetulnya orang dewasa ya yang nulis gitu. Tapi senang sekali bisa dimuat, terus dapat Wesel ya waktu itu ya. Anak sekarang coba jelaskan dulu apa ini maksud dengan Wesel. Pokoknya honornya itu lewat Wesel gitu. Iya. Jadi teman-teman dulu itu cara ngirim uang itu adalah lewat kantor pos. Kalau sekarang kita lewat GoPay, lewat ini kan, lewat transfer bank. Iya. Dulu ada alat namanya Wesel. Cari sendiri ya Wesel itu apa. Iya, ini percakapan tua banget ya rasanya, vintage. Gak apa-apa. Sekarang kan yang vintage lebih naik daun lagi. Jadi, terus dari situ waktu itu ada apa ya? Ada tujuan nggak nulis itu? Pengen cerita aja? Iya, tujuannya pengen cerita aja. Tapi kemudian tentunya setelah dewasa ya, setelah mengalami pendidikan, saya masuk sastra Inggris UI waktu itu. Pengennya jadi penulis, tapi kemudian ternyata kita nggak belajar menulis ya di sastra Inggris UI, tapi tertipu ya. Iya. Tapi senang. Okay. Lebih banyak belajar teori-teori kritis, Marxist, feminis, culture studies gitu ya. Dan saya ternyata senang juga belajar gitu. Dan ya akhirnya kecemplung jadi akademisi dari situ. Cuma terus nulis dan karena dari situ belajar bahwa karya tuh bisa menyampaikan sesuatu ya. Dulu, itu waktu kuliah tuh mulai sadar itu? Iya, sebelumnya tuh nulis ya pengen ada tulisan curhat lah, ada yang tulisan pengen cerita putri-putrian aja lah waktu SD itu ya. Jadi apa? Di majalah Bobo. Melampiaskan imajinasi. Iya, betul. Sekarang juga masih melampiaskan imajinasi sebetulnya. Tapi lebih bertujuan. Iya, sudah betul. mulai mengenal politik tampaknya beliau. Iya, waktu itu yang membuat saya sadar itu Pak waktu menulis skripsi. Jadi skripsi saya tentang Frankenstein karya Mary Shelley. Terus saya itu kan horor, tapi juga dia disebut sebagai semacam science fiction gitu. Betul. Ya. Dan saya senang bacanya, seru gitu kan, dia gimana dia bermusuhan dengan si monster ciptaannya, si Dr. Frankenstein ini gitu. Tapi di situ ternyata setelah dipelajari, ini adalah kritik Mary Shelley terhadap ideologi zaman romantik waktu itu, di mana kita memposisikan pencipta itu secara sangat ideal gitu, pokoknya the creative genius gitu. Apa itu dalam bahasa Indonesianya? Genius kreatif aja. Ya, genius kreatif. Iya, creative genius, dan ada romantisasi atas itu. Padahal ketika berkreasi itu ada tanggung jawab gitu kan. Seperti setelah bikin, terus tanggung jawab kepada masyarakat apa? Apakah saya bisa bikin demi bikin aja gitu? Kayak misalnya udah bikin dengan segala teknologi yang canggih, bikin monster, bikin AI gitu ya misalnya. Setelah itu tanggung jawabnya apa ya? Apakah memang ini karena pengen melampiaskan kejeniusan aja, lalu dengan masyarakat gimana? So, kalau udah bikin monster gitu gimana ya? Ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu gitu. Selain tentunya dia karena perempuan, dia banyak membahas soal gender pada masa itu gitu. Jadi yang saya ternyata horor dan fiksi ilmiah tuh bisa bicara tentang hal-hal yang lebih dalam, lebih filosofis, lebih politis. Jadi saya mulai menelusuri bagaimana sastra bisa mengungkapkan kegelisahan kita tentang isu sosial, politik, filsafat gitu ya. Jadi pemantiknya skripsi itu. Oh baik, oke. Dan disitulah kemudian apakah apa yang mau dititipkan kepada karya itu muncul sejak awal atau sambil jalan itu Mbak Intan, Teh Intan mendalaminya? Sambil jalan sih, misalnya saya kan sering dari SMA mungkin ya senangnya baca yang
karya-karya yang ganjil gitu. Mungkin dia horor seperti Edgar Allan Poe. Mungkin Edgar Allan Poe tuh salah satu pencetus kenapa saya masuk sastra Inggris gitu. Horor dan detektif lah beliau ya. Ya. Kemudian ada juga cerita-cerita yang loh kok gini, yang ganjil gitu. Waktu itu saya Borges misalnya. Ya ada. Di awal mungkin saya nggak baca Borges, tapi waktu itu di Hai saya pembaca Borges. Di awal saya malangganan majalah Hai waktu SMA. Kayaknya jadul banget kita ya. Sama kok kayaknya pengalamannya. So Gen X gitu. Terus di situ banyak cerpen terjemahan. Jadi kayak O. Henry, kemudian Guy de Maupassant. Terus saya merasa ini cerpennya kok aneh-aneh ya gitu. Kan terus bersandingan dengan cerpen-cerpen remaja itu. Iya, Anita Cemerlang. Iya, dan di Hai juga ada cerpen yang remaja gitu kan. Beda sekali itu Bumi dan Langit. Iya, beda banget terus dan saya suka nih yang kayak gini. Pokoknya saya kalau bikin karya tuh pengennya yang aneh-aneh gitu. Ya itu, jadi suka ada image apa gitu ya. Tapi kemudian saya terus pikirkan, misalnya yang muncul di Malam Seribu Jahanam. Saya tuh seneng banget sama imaji kuntilanak. Oke. Ya kuntilanak tuh kan ya sangat klasik ya, pakai baju putih, rambutnya panjang, kadang-kadang dia suka nangkring di pohon gitu. Nah terus kenapa sih orang takut sama kuntilanak? Terus saya nonton film Susana yang kuntilanaknya itu berumah tangga. Susana banget ya? Iya. Oke. Back to 80s ya. Jadi dia berumah tangga gitu. Oh karena dia tuh kepalanya dipaku. Maka dia bisa menjadi jinak gitu, menjadi ibu yang baik, istri yang baik. Tapi kemudian ada segerombolan orang yang nggak suka dengan keluarga Susana ini, lalu pakunya dicabut dan dia kembali liar gitu. Jadi saya sambil berpikir tentang ketertarikan saya soal kuntilanak, saya juga berpikir apakah kuntilanak ini cerita tentang bagaimana masyarakat kita itu khawatir, takut dengan perempuan yang liar gitu. Jadi dia kepalanya harus dipaku gitu. Jadi saya punya motif kuntilanak dan paku di dalam karya ini. Iya. Jadi nyambung ya dari. Tapi kenyataan bahwa kuntilanak itu bisa dijinakkan dengan dipaku kepalanya itu memang ada di dalam mitos masyarakat. Iya, banyak versi cerita kuntilanak kan, salah satunya seperti itu gitu. Jadi ada apa sih dengan obsesi masyarakat dengan hantu perempuan, dengan perempuan yang liar gitu, dia harus dipaku, dibacain ayat-ayat segala macam gitu kan. Oh, apakah itu juga yang kemudian menyebabkan di novel berikutnya ayat Al-Quran itu menjadi bagian yang dikutip, termasuk cita-cita rakyat? Ya kalau saya selalu senang dengan cerita-cerita lama ya, dan agama itu kan saya selalu melihat selalu tertarik gitu ya dengan cerita-cerita di kitab suci. Kalau baca sastra barat itu pasti menjadi kerangka gitu ya, kerangka misalnya kenapa sih banyak tokoh-tokoh seperti yang sangat baik, ibu yang baik, domestik segala macam dalam sastra barat gitu. Oh iya karena ada rujukan Maria dalam kitab suci gitu. Jadi saya pikir di sini kan agamanya Islam gitu. Saya pikir Al-Quran tuh juga jadi cara orang memaknai kehidupan mereka gitu. Jadi dan saya melihat Al-Quran itu penuh dengan cerita-cerita yang seru gitu. Sebagaimana selain larangan dan anjuran ya. Dan itu juga kadang-kadang cara menyampaikannya dengan cerita kan. Dengan cerita seperti cerita Nabi Yusuf yang ada juga di sini gitu. Jadi saya senang tuh cerita-cerita Al-Quran itu, maka saya masukkan di sini sebagai sebagai framing atau kerangka yang kita pertanyakan yuk gitu.
Ini tuh lupa, kayak ini menjawab pertanyaannya enggak iya, ya? iya. Ini tuh kayak juru masak lagi memikirkan kalau gue mau bikin makanan ini bumbu apa ini yang dimasukkan. Itulah yang Mbak Intan masukkan ya dengan apa? Dengan cerita rakyat, dengan Al-Quran untuk membingkai. Susah nggak ngeramunya? Maksudnya apakah ngambilnya itu ayatnya dulu atau rujukannya dulu atau ceritanya dulu dibangun baru kemudian nyari bumbunya? Bisa salah satunya. Okay. Misalnya saya tuh suka sekali ayat yang pertama turun Iqra dan itu ada di epigraf di buku ini gitu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia sebagai segumpal darah itu ya. Karena image di situ tuh dan mengajarkan dengan pena. Image di situ yang muncul tuh sangat powerful. Yeah. Ada membaca, ada segumpal darah gitu. Kadang kita tidak mengaitkan keduanya karena darah tuh tubuh ya. Yeah. Sementara membaca tuh kita sepertinya sangat kognitif dan buat saya itu juxtaposisi yang keren banget. Lalu ada pena gitu. Jadi teknologi. Iya, betul. Teknologi, ada tubuh, ada pengetahuan, membaca, menginterpretasi itu buat saya tuh sangat kuat. Jadinya saya mau kalau bikin karya saya mau masukin itu gitu. Itu yang contoh yang berangkatnya tuh dari baca rujukan betul. Terus mau jadi karya. Tapi ada juga yang ada juga yang dari gagasan dulu terus cari-cari gitu. Sebenarnya, ini yang menarik nih, Mbak Intan itu kan berangkatnya menulis fiksi atau sastra kan awalnya kan dari pendidikan dari kecil, kemudian masuk kampus itu kemudian menulis ilmiah. Ada peralihan nih. Dari fiksi ke ilmiah, dari fiksi ke non-fiksi. Kebalikan dari saya terbiasa menulis non-fiksi, sedang belajar untuk menulis fiksi. Apa yang terjadi, Mbak? Yang terjadi itu kayak gini, menemukan ketika saya belajar, waktu itu guru saya adalah Melanie Budianta. Prof. Melanie. Berat ya. Jadi yang membimbing skripsi. Terus saya kan ngulik-ngulik semua karyanya dia, karya akademiknya dia. Selain bahwa dia waktu itu sangat vokal ya. Dia pernah nulis surat protes terhadap menteri, waktu itu Menteri Urusan Peranan Wanita. Karena diam saja ketika kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa terjadi gitu. Jadi wah gila, keren banget nih dosen gue gitu pada saat itu ya. Jadi saya mempelajari semua karyanya yang baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus saya merasa, saya pengen jadi kayak Bu Melanie. Jadi itu idola ya? Jadi figur yang dicontoh. Iya, betul. Terus jadi lebih tertarik dengan dunia akademis gitu. Gimana kita berargumen, kemudian merespon teori gitu misalnya. Terus itu kan beda genre gitu ya, tapi saya melihatnya sebagai kayak belajar bahasa yang lain dan saya senang. Kalau sebelumnya bahasanya bahasa fiksi. Kemudian ini ada sesuatu yang lain nih, ini seru ya gitu dan jadi bicara. Kalau kata Bu Melanie sendiri, kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap ingin menyampaikan sesuatu yang kita anggap penting, misalnya isu-isu kekerasan terhadap perempuan gitu misalnya ya, kita nggak bisa bicara dengan satu cara. Jadi kalau udah Ivan menulis non fiksi, sekarang mau belajar fiksi, ya itu kayak bicara dengan berbagai bahasa aja gitu. Jadi kita tuh nggak bahkan ketika kita menulis non fiksi kan ada yang lebih populer, ada yang lebih akademis gitu, karena pembacanya juga berbeda-beda. Jadi saya ngelihatnya gitu aja sih, lebih fluid dari segi genre gitu. Iya, saya ingat waktu itu pernah ngobrol lewat Twitter waktu itu, lewat ada Spaces X dengan Bu Suchen. Oh iya. Bu Suchen itu kan mulai dari penelitian kan beliau
dari penelitian itu hasil-hasil wawancara yang tidak bisa dituliskan menjadi hasil penelitian oleh beliau diolah menjadi fiksi. Itu luar biasa banget. Jadi emang alih genre ya itu ya. Itu bisa dilakukan. Atau Mbak Lela Kudori, Laut Bercerita itu kan bahan-bahannya dikumpulkan waktu dia sedang reportase. Jadi dari jurnalistik ke fiksi, yang satu dari ilmiah ke fiksi. Iya, dan kita bicara dengan audiens yang berbeda juga gitu. Kalau saya misalnya karya akademik saya itu kebanyakan memang dalam bahasa Inggris dan membayangkan pertukaran pengetahuan global gitu. Jadi ya kalau saya mau mengkritik, saya mengkritik ini nih produksi pengetahuan yang masih sangat putih gitu, dan saya bicara sebagai perempuan dunia ketiga gitu, kulit berwarna, dan bagaimana saya mengkritik ini gitu. Jadi memang agak beda ketika saya menulis fiksi, saya ngebayanginnya ngomong sama orang Indonesia gitu, sama teman-teman rekan-rekan Indonesia. Jadi menggunakan topi yang berbeda ya istilahnya. Iya, betul. Enakan pakai bahasa Inggris nih. Kita nggak biasa menggunakan topi sebagai metafora untuk cara berpikir ya. Iya, jadi apa ya, baju. Ya kan, kalau bahasa Inggris tuh kayaknya nyaman banget kan, six thinking hat misalnya. Indonesia tuh apa ya yang kita gunakan? Kalau baju tuh lebih kepada peran. Iya, betul. Atau mungkin karena kita tidak terbiasa berpikir, jadi kita nggak membuat metafora untuk berpikir. Iya, kayak mungkin seperti senjata tuh militeristik banget ya. Kayak alat ya, kayak semacam alat yang berbeda, karena alat yang kita gunakan, kalau Audre Lorde itu harus dibaca juga tuh, udah Ivan kalau lagi menulis. Audre apa? Audre Lorde. Penyair kulit hitam. Dia bilang bahwa the master's tools will never dismantle the master's house. Alat sang tuan tidak akan bisa merubuhkan rumah tuan. Jadi artinya kalau misalnya kita bekerja dengan alat-alat majikan, katakanlah kapitalisme, terus kita pakai untuk mengkritik kapitalisme, ya itu tidak akan mengubah apa-apa gitu menurut dia ya. Jadi alat itu penting gitu. Jadi kita mau bicara di mana, alatnya apa gitu. Oh, ngomong-ngomong ya, selama pembuatan karya-karya, Mbak Intan menemukan alat-alat itu nggak? Karya apa dulu? Karya fiksi. Oh ya, iya betul, menemukan alat-alat itu. Terus juga kalau zaman dulu ya. Kan ketika masih muda alatnya masih sedikit gitu. Jadi karena kita terpaparnya juga nggak banyak. Ya udah diulang-ulang. Jadi saya pernah nulis satu essay di Literary Hub. Judulnya Summoning Literary Witches. Di situ saya bilang saya tuh waktu muda tuh pasti bacanya karya-karya perempuan yang mengolah horor tapi sebagai satu kritik politik gitu. Tapi kemudian alat-alatnya ya cukup terbatas karena saya sastra Inggris gitu, dan kebanyakan karya itu ditulis oleh perempuan kulit putih. Terus saya merasa kok alat ini nggak cukup ya gitu, karena setelah pengalaman yang berbeda dan juga teman lebih banyak lintas Nusantara dengan kesadaran geografis, kelas yang berbeda juga, saya merasa alatnya harus dipertanyakan nih gitu. Jadi saya konteksnya juga beda soalnya. Iya, saya mulai membaca karya-karya penulis Indonesia yang khususnya yang terhapus gitu, misalnya Siti Ruqyah. Oh iya. Kemudian juga ya karya-karya Gerwani lainnya yang kita sulit sekali akses gitu. Umi Sarjono, kalau ada juga Sugiyarti Siswadi, juga ada karya-karya yang dia tuh beredar ya, tetapi dicuekin atau dia tidak dilihat dengan cara yang ini kan sebetulnya karya yang sangat anti kolonial. Misalnya Marianne Katopo. Marianne Katopo kan dilihatnya penulis roman. Tapi sebenarnya dia bikin satu karya teologi feminis. Itu dia bilang gini, apa artinya jadi perempuan Asia?
apakah kita mengikuti cara-cara Kristiani, karena teologi gitu, Kristiani Barat, atau kita justru harus terinspirasi dengan buruh gitu, yang yang bebas dan yang pemikirannya bebas gitu. Jadi tahun berapa itu? 1979 kalau nggak salah. Dan itu tidak dibaca sebagai misalnya ini karya anti kolonial, ini karya feminis, tapi ya udah karya tulis aja. Iya, gitu. Oh, jadi banyak sebenarnya permata yang tersembunyi ya dari tulisan-tulisan lama itu. Betul. Dan kita butuh alat juga untuk membacanya. Iya, karena cara menyampaikannya juga pasti beda dengan gaya bahasa sekarang kan. Sama kayak kita baca cerpen-cerpen yang ditulis penulis-penulis awal 1900-an dengan sekarang kan pasti beda juga kan. Oke Mbak Intan, kita mesti rehat dulu sebentar, nanti kita kembali setelah ini ya. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan Mbak Intan. Teh Intan, aduh saya salah melulu. Nih kita mulai dengan pertanyaan dari audiens. Kami kirimkan di IG, terus audiens ngirim lewat pesan langsung. Ada beberapa pertanyaan, cuma kayaknya kita cuma sempat untuk satu pertanyaan. Apakah sudut pandang akademisi memengaruhi karya-karya Teh Intan? Sangat mempengaruhi sih. Tadi ya dengar cerita skripsi itu ya. Ya, jadi sebagai penulis fiksi tentunya kita sangat dipengaruhi imajinasi, kemudian gambar, suasana, adegan gitu kan ya. Juga berbagai indera yang muncul gitu. Tapi kalau pakai perspektif akademis, kita banyak bertanya gitu, bertanya dan nggak langsung merumuskan pernyataan gitu, tapi justru eksplorasi pertanyaan, dan itu juga yang saya selalu lakukan di karya-karya saya. Dan perspektif atau kerangka tuh penting. Kalau dalam karya akademis kan ada kerangka teori gitu. Jadi misalnya kita tuh bisa cerita tentang atau studi kasus yang sama, misalnya tentang katakanlah perjuangan perempuan membela alam atau tanah gitu misalnya ya. Tapi perspektif yang menjadikan sesuatu karya akademis itu berbeda adalah perspektifnya atau pertanyaannya, kerangkanya apa yang beda. Nah itu juga saya melakukannya di karya sastra. Jadi misalnya ini saya pengen cerita tentang keluarga, kan banyak ya cerita keluarga, siapapun bisa cerita. Saya pengen cerita keluarga muslim kelas menengah gitu. Dan persoalannya dengan keluarga muslim kelas menengah. Jadi saya selalu menanyakan, ini tuh mau diceritakan dengan cara apa? Oh ya, dan ini kan perspektif isu dimulai dengan adik bungsu melakukan aksi terorisme gitu. Nah terorisme itu kan sesuatu yang bisa kalau salah tangkap tuh bisa misalnya di kacamata barat, itu jadi melahirkan Islamofobia gitu misalnya. Jadi perspektifnya gimana nih kita mendekati ini gitu. Jadi apa yang mengerangkai cerita ini itu kerangka tuh sangat penting gitu. Kerangka bagaimana cerita ini disodorkan, sebagaimana kalau di dunia akademis itu studi kasus itu disodorkan dengan kerangka pemikiran kayak apa. Itu selalu penting buat saya. Oke, jadi pengaruh banget ya. Jadi sekarang kalau baca karya-karya dulu malu sendiri nggak sih? Nggak ada mungkin jadinya kalau sekarang kan ada perspektif, ada itu. Ya betul. Mungkin ada, saya boleh cerita satu pengalaman ketika Sihir Perempuan itu sebagian karya di situ diterjemahkan menjadi Apple and Knife. Oh iya, ya itu gimana Mbak? Itu salah satunya ada cerpen berjudul Darah. Ini darah menstruasi maksudnya. Oh oke. Dan ketika saya nulis kan masih umur 20-an. Iya 20-an,
23 sampai 25 gitu, feminis marah-marah gitu kan ya. Sekarang juga masih feminis marah-marah tentang sudah lebih dewasa. Iya, dewasa, cukup mature gitu ya. Terus dan saya merasa tuh cerpen yang terlalu mentah gitu. Nggak tahu apakah kata mentah itu mencakup menangkap raw, ada sesuatu yang lebih raw di cerpen itu, emosinya sangat raw, penggambarannya juga raw gitu. Mentah itu kan setengah jadi ya. Terus saya bilang sama penerjemah saya nggak pengen tuh ada cerpen itu, saya malu gitu. Terus dia bilang, enggak, ini cerpen keren banget gitu. Dan ternyata cerpen itu kalau saya berada di forum-forum festival-festival internasional itu yang paling sering dibahas gitu. Ya jadi kan kita nggak tahu ya apa yang membuat kita malu itu barangkali buat orang lain adalah sumber pengetahuan. Betul. Ya karena mungkin juga tergantung audiensnya. Teh Intan baca itu sekarang sebagai orang yang berumur sekian. Sementara pembacanya bisa jadi yang seumur mengalami, dengan betul. Bisa jadi kan cocok dengan audiens yang tertentu gitu berarti. Betul. Oke, itu menarik juga. Oke, kita lagi ini. Udah, pertanyaannya satu aja yang dibacakan ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang sesi berikutnya adalah kami yang nanya. Oh ya. Langsung ya dosen saya siap-siap mau ujian sidang. Enggak kok, pertanyaannya gampang. Ini cuma kami menanyakan, jadi kami akan memberikan definisi kata, lalu Teh Intan menebak kata apa itu. Kita tes ya, coba. Mamalia berbelalai. Gajah. Nah, kan gampang kan? Kayak gitulah pertanyaannya. Kita tes ya. Sekarang mulai nih soal benerannya. Sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat. Horor. Yeay, gampang kan? Dekat sekali dengan dirimu. Jadi pertanyaannya nggak susah. Oke, 1 dari 3 benar. Perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Contohnya guna-guna, mantra dan sebagainya. Sihir. Yeay. Produser, ini pertanyaan kegampangan. Oke, yang terakhir. Pergi kemana-mana. Berkelana, gentayangan. Yeay. Produser, ini terlalu gampang. Boya tanyanya tuh yang ilmiah. Dia kan dunianya 2 ya. Ada ilmiah, ada fiksi. Ini mah biasanya nggak semuanya bener loh, Mbak. Ini produser saya terlalu baik. Makasih ya produser. Ngomong-ngomong ya, saya dengar cerita katanya Mbak Intan kan sempat residensi di Italia. Itu bulan apa sih? Itu dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli. Oh iya, saya dengarnya karena ngatur jadwal sama Mbak Intan harus nunggu pulang dari sana dulu waktu itu. Di sana katanya juga sempat bacain buku ini. Betul, jadi pakai bahasa Italia? Enggak. Tangannya pizza. Maksudnya bener gak sih mereka tuh kalau ngomong itu harus dengan nggak semua gestur. Sih. Oh iya, nggak semua. Karena saya ada program residensi namanya Civitella Ranieri, itu di satu kastil abad 15. Jadi cocok lah ya berhantu gitu. Wow, cocok banget. Dan itu di Umbria. Tapi karena sebentar, saya bayangin dulu. Umbria itu Italia utara apa selatan? Lebih ke utara sih. Lebih ke utara. Oke. Berarti lebih halus. Karena bahasa Italia itu biasanya makin ke bawah makin kasar kan? Oke. Nah itu kemudian penerbit saya, karena Malam Seribu Jahanam tahun ini terbit dalam bahasa Italia. Inggris belum terbit gitu, tapi Italia duluan. Oke. Ya, kemudian mereka bilang bisa nggak datang lebih cepat gitu untuk mempromosikan bukunya, si La Notte dei Mille Inferi gitu, Malam Seribu Jahanam di Italia. Jadi akhirnya saya 2 bulan di Italia dan membicarakan Malam Seribu Jahanam di beberapa kota. Kemudian saya juga membacakan nukilan dari buku ini. Dengan bahasa Indonesia atau bahasa Italia? Dengan bahasa Indonesia.
gitu. Jadi sebelumnya kalau saya bicara di forum internasional itu seringkali ya karena waktunya terbatas ya, saya langsung aja pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya sekarang saya pengen pakai bahasa Indonesia aja, kemudian karena sudah diterjemahkan juga ke bahasa Italia gitu. Ada rekan yang atau penulis atau host yang membacakan bahasa Italinya. Bagian yang mana Mbak? Boleh dibacain nggak Mbak? Iya boleh. Kita pengen denger juga nih jadinya. Oke. Tapi maksudnya jadi Mbak Intan membacakan yang bagian Indonesianya dan audiens yang bukan orang Italia semua dong? Maksudnya ada audiens yang berbahasa Inggris, yang bukan orang Italia juga. Lalu mereka bilang kalau bahasa Indonesia tuh bagus ya gitu. Kayaknya saya pengen dengar kamu membacakan ini terus-terusan gitu. Ya nanti kita bisa membahas. Tapi ini saya akan bacakan nukilan dari Malam Seribu Jahanam. Ini dongeng tiga darah. Bukankah selalu saja tentang mereka? Sebab siapa yang tak kenal cerita rumah, keluarga, kita. Tapi ini juga dongeng yang tak kau minta, tentang yang tak terlihat, tak terdengar, terlupa. Kedua kakak mencari petunjuk, kenapa, salah apa, di mana, sebab sesal dan malu tak tertanggungkan, sebab barangkali ada jalan keluar seperti dulu di rumah nenek ketika semua ikut permainan mencari kunci. Ketiga cucu menggeledah setiap sudut di rumah Victoria, rumah yang kita tahu, dapur gelap, berlantai semen hitam, kuali-kuali raksasa tergantung di tembok, sumur penghasut, kamar terlarang, dan ia yang bersenandung, tak hidup dan tak mati, menembus dinding-dinding. Siapapun yang temukan kunciku akan pergi jauh, kata nenek. Tapi kata orang, jalan menuju rumah nenek tak berujung. Kau hanya berputar-putar di jalan yang sama, tak kunjung sampai. Tak ada jawaban di kisah ini, tak ada obat penawar, bulat dan utuh, bisa dibelah dan dicacah. Ini dongeng tentang mereka yang gagal, berutang, berubah rupa. Dan dalam pencarian kita bertanya tentang hal-hal sepele, sebab segala yang lembut dan halus luput dari genggaman, seperti adik kita. Saya kebayangin orang Italia itu mendengarkan itu pasti yang mereka dengarkan lebih ke nadanya ya. Iya betul. Maknanya sendiri kemungkinan mereka nggak ngerti, cuma nadanya itu yang enak. Iya, sempat juga ada di Civita Ranieri itu kan residensi internasional gitu, dan jadi ada orang Amerika juga, terus dia bilang saya baru dengar bahasa Indonesia pertama kali dan itu bagus banget. Terus kemudian dia meminta maaf karena maaf ya kalau saya terdengar seperti melakukan eksotisasi gitu. Tapi emang bagus. Jadi mungkin gimana menurut Uda Ivan, apakah bahasa Indonesia itu memang bagus atau? Saya nggak objektif lah kalau ditanya gitu. Cuman menurut saya sih setiap bahasa itu punya keunikan masing-masing ya. Kayak pernah dengar ada bahasa yang namanya bahasa klak-klak. Jadi kadang kalau gitu. Dan begitu dengar pertama, saya merasa aneh itu di Afrika ya. Tapi begitu dengar lama, seru juga ya. Jadi waktu ngomong itu bener-bener dia kayak berdecak. Itu masuk gitu dan susah banget kita melakukan itu pasti. Terus belajar bahasa Mandarin, dia ada tonal kan, dan saya nggak ngebayangin ketika berbicara misalnya menyebutkan antara Intan dengan Intan itu beda artinya. Jadi kalau menurut saya sih semua bahasa punya keunikan dan pasti ada sesuatu yang menarik dari sana. Kalau ditanya bahasa kita bagus apa enggak, bagus banget saya jawabnya. Cuma lagi-lagi itu nggak objektif pasti. Iya betul. Nah mungkin tugas penulis menurut saya adalah mengenali apa potensi-potensi bunyi dari karya dari bahasa Indonesia gitu, kayak misalnya dalam bahasa Inggris itu kan ada syllable yang ditekankan gitu dalam setiap kata gitu, dan jadi gimana kita main-main dengan itu. Jadi kalau buat saya tuh bunyi itu penting. Jadi makanya
Ya itu antara bahasa Indonesia bagus dan juga memang saya usaha banget sih untuk menulis novel ini. Saya merekam dengan mempertimbangkan bunyi dan irama. Jadi saya merekam suara sendiri. Jadi saya dengerin, terus kayak misalnya menembus dinding-dinding gitu. Kita kan ada pengulangan kata itu ya. Jadi bagaimana itu hadir sebagai sesuatu yang kayak musik gitu, ketimbang sesuatu yang mengganggu. Itu menurut saya seru sih. Iya. Jadi, saya tuh pernah dengar dari Mbak Mirna deh kalau nggak salah. Dia bilang bahwa Mbak Intan itu senang dengan konsep yang namanya sensitivity reader. Apa sih itu, Mbak? Tidak bukannya senang sih maksudnya. Okay. Bahwa ya jika diperlukan kita kita bisa memberikan karya kita kepada sensitivity reader dan itu pembaca yang melihat secara kritis karya kita, tapi untuk perspektif tertentu yang sensitif, misalnya isu gender, isu ras, isu disabilitas, misalnya menampilkan tokoh yang punya disabilitas. Itu kita butuh seseorang yang punya perspektif itu. Saya pikir tuh sensitivity reader itu maksudnya orang yang sensitif perasaannya, jadi ternyata isunya yang sensitif. Betul. Tapi ini berarti itu apakah itu bisa kita samakan dengan misalnya tinjauan sejawat atau peer review di akademisi? Iya, kalau tinjauan sejawat itu kan lebih melihat konsepnya atau mungkin teori dasarnya atau ketepatan data kayak gitu ya. Sensitivity reader itu lebih melihat apakah ada isu-isu tertentu yang menyinggung atau mungkin kita nggak sengaja tapi kita nggak tahu gitu. Karena ada kultur, ada bahasa yang dipertukarkan di komunitas tertentu. Misalnya saya menampilkan tokoh transpuan di dalam karya ini, dan buat saya penting. Tidak bisa membayangkan Mbak Intannya sendiri kan? Kita perlu orang lain gitu maksudnya. Ya saya pikir misalnya penulis laki-laki menulis perempuan ya boleh-boleh aja, dan itu kayak membayangkan sesuatu, tapi kayak harus ini juga harus kritis dan harus sensitif juga gitu. Jadi saya pikir ini adalah usaha. Kalau enggak kita nggak akan ada pertemuan beresiko gitu. Saya pikir merepresentasi orang lain yang bukan kita. Betul. Itu penting, itu beresiko, tapi penting dilakukan. Jadi saya waktu itu mengajak teman saya Anggun Pradesya untuk membaca. Kemudian dia memperlihatkan ada titik-titik yang iya saya tahu ini maksudnya bagus, tapi kayaknya jangan pakai kata ini. Dia transpuan? Iya. Oke. Terus? Terus misalnya waktu itu perbedaan antara nama asli dan nama lahir gitu. Jadi asli itu kan ada seolah-olah ada orisinalitas gitu. Tapi apakah orisinalitas itu gitu? Sementara kalau lahir adalah nama yang diberikan saat kita lahir gitu, dan itu lebih sesuai dengan komunitas, harapan komunitasnya. Oke. Mbak Intan seru banget, tapi ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Halah, sok banget puitis. Oke. Waktunya udah habis, Mbak. Terima kasih banyak. Mbak Intan punya sesuatu nggak yang buat disampaikan bagi orang-orang yang nonton podcast kita atau siniar kita ini? Punya. Silakan. Jadi dalam buku ini ada satu kata yaitu ikro, artinya bacalah gitu. Dan ini adalah ajakan untuk membaca, tapi nggak sekedar membaca aja. Buat saya ikro itu adalah membaca lebih dalam, membaca lebih rumit. Dan juga membaca dengan keluasan hati dan pikiran. Jadi nggak boleh cupet ya. Gitu. Oke. Kalau ngambil istilah tadi, membaca dengan sensitif. Iya, bisa. Terima kasih banyak Mbak Intan. Saya terus terang belum baca. Sebenarnya jadi saya itu sundoku, penumbun buku. Itu istilah bahasa Jepang yang menyebut orang yang beli buku. Buku Mbak Intan saya punya semua. Cuman dibeli doang, belum dibaca.
Saya baca, saya janji. Ikro. Saya biasanya masalahnya yang berat itu adalah saya tuh setiap baca buku selalu harus buat ulasan. Nah, jadi nanti kalau udah selesai berarti saya akan kirimkan tautan ulasan saya kepada Mbak Intan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi teman-teman.